Pemirsa, sudah 1 tahun Pemprov DKI Jakarta meresmikan Kampung Susun Akuarium, tempat penampungan dan hunian para korban penggusuran ibu kota tahun 2016 lalu. Lalu bagaimanakah kondisi Kampung Susun Akuarium saat ini? Benarkah pembangunannya ini mangkrak? Simak liputan reporter Prita Zega dan juru kamera Andri Panca berikut ini. Pemirsa, inilah Kampung Susun Akuarium, tempat penampungan para korban penggusuran 2016 untuk pembangunan tanggul proyek pembangunan pesisir kota ibu kota negara. Pada tahun 2022 yang lalu, pemirsa, rumah susun ini, akuarium ini telah diresmikan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dan dari informasi yang kami dapatkan, ternyata dari 5 blok yang sudah direncanakan di awal untuk dibangun, ternyata hanya ada 2 blok yang sampai saat ini dihuni oleh masyarakat. Sedangkan 3 blok diantaranya masih dalam proses pembangunan, bahkan masih ada 1 blok yang masih belum dibangun. Lantas, bagaimanakah kondisi terkini Kampung Susun Akuarium ini dan bagaimanakah warga di dalam Kampung Susun Akuarium ini? Ayo ikuti saya, pemirsa. Di Kampung Susun Akuarium ini terdapat 5 blok, yaitu A, B, C, D, dan E yang masing-masing memiliki 5 lantai. Namun hingga saat ini, dari 5 blok tersebut, hanya ada 2 blok yang sudah dihuni, yaitu blok B dan D. Sedangkan 3 blok lainnya, A, D, dan E masih dalam tahap pembangunan dan belum dihuni sama sekali sejak peresmian 1 tahun yang lalu. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah masuk di dalam Kampung Susun Akuarium. Tadi juga saya sudah melewati beberapa blok yang memang masih ada dalam proses pembangunan. Nah, bagaimanakah kondisi warga saat ini, pemirsa, dan bagaimanakah kondisi bangunan di Kampung Akuarium saat ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Ketua RT Kampung Akuarium. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Pak Topas, mungkin boleh minta penjelasannya Pak, situasi terkini di Kampung Akuarium saat ini bangunannya seperti apa sih Pak? Iya, kalau untuk Kampung Susun Akuarium yang sekarang ini karena sudah terbangun blok B dan D dan diresmikan juga tahun 2022 oleh Pak Anies, dan dilanjut pembangunan tahap 2 oleh PJ Gubernur, yaitu blok A dan C. C sudah terbangun tapi belum dihuni dan belum juga diserah terima oleh koperasi, dan blok A sedang pembangunan, sedang finishing, dan yang belum terbangun yaitu blok E belum terbangun ya. Belum terbangun. Total sekarang sudah ada berapa Pak warga yang sudah dihuni di 2 blok yang tadi ya Pak ya? Ya, untuk 2 blok tadi, blok B dan D, kami sudah ada 107 unit, yaitu 107 kakak sudah ada warga kami. Oke. Bagaimana keseharian warga kalau kita hitung lebih dari setahun ya Pak ya sudah menempati Kampung Susun Akuarium ini? Ya, kami menempati Kampung Susun Akuarium pasca diresmikan Pak Anies. Hampir 2 tahun ini kami menempati ini. Belum ada fasilitas mendukung ya, seperti tempat ibadah, tempat bermain, dan juga sarana akses gitu. Jadi emang pembangunan itu sedang berjalan, tapi selanjutnya juga kami sebut mangkrak karena belum ada pembangunan blok E dan juga infrastruktur yang belum terbangun gitu. Oke, berarti ini tadi baru 107 kakak ya Pak. Nah, sebelumnya kan masih banyak warga yang lain Pak, dan ada 3 blok juga yang masih belum dihuni. Bagaimana nasib warga lainnya yang masih belum ditempatkan di sini Pak, karena pembangunan masih belum selesai? Ya, karena masih tahap pembangunan tahap 2, yaitu warga kami terus bertanya. Warga kami itu yaitu sedang di rusun-rusun DKI Jakarta, yaitu ada di Kapuk Muara, Rusun Cakung Rau Bebek, Rusun Marunda, dan juga ada warga kami yang sampai menunggu itu dikontrakan di kampung sebelah. Ada di Kampung Luar Batang, ada di Tanah Pasir, ada juga di sekitaran Gedong Panjang. Jadi warga terus menanyakan kapan kami masuk dan kapan kami menghuni. Dan itu sebagai jadi buah simalakama bagi kami pengurus. Terus warga kami menanyakan kapan kami masuk ke Kampung Susun Akuarium gitu. Oke Bapak, saya ingin melihat langsung nih Pak, apa saja mungkin bangunan yang masih belum dibangun di sini ya Pak ya. Mungkin ada 3 blok tadi ya Pak ya. Oke, pemirsa, mari ikuti saya pemirsa. Yuk Pak.
Nah, pemirsa, beginilah situasi kalau kita sudah masuk di dalam rumah-rumah di Kampung Susun Akuarium. Nah, ini ada anak-anak juga yang sedang bermain ya pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, para warga di sini juga kesehariannya seperti ini, ngumpul-ngumpul bareng di depan rumah masing-masing ya pemirsa. Nah, saya akan tanya kepada salah satu warga bagaimana sih keseharian mereka ketika sudah tinggal di Kampung Susun Akuarium. Halo Ibu, maaf ganggu waktunya. Dengan Ibu siapa? Diani. Oke, Ibu Diani lagi pada ngapain Ibu? Ini baru selesai masak-masakan. Kesehariannya apa nih Bu selain ngumpul-ngumpul masak-masakan kayak gini nih? Ya kalau sehariannya beda, ada kegiatan masing-masing. Dia suka nganterin dagangan. Mbak Ida dagang juga di bawah. Ya kalau saya suka warawiri aja sono sini. Nah, dihitung-hitung sejak 2022 ya Bu ya tinggal di sini. Sejauh ini bagaimana Bu tinggal di Kampung Susun ini, nyamankah atau bagaimana? Nyaman lah, udah pasti nyaman. Apalagi dibanding di tenda, di puing. Iya. Jauh lebih nyaman. Jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi. Karena sekarang kami udah punya identitas kan. Sudah punya KTP, sudah punya rumah, dan jauh lebih nyaman, lebih aman. Terima kasih banyak Bu Diani. Oke ya, pemirsa, begitu tadi perbincangan saya kepada salah satu warga. Memang ada beberapa fasilitas yang seperti tadi obrolan saya juga kepada Pak RT, ada beberapa fasilitas yang sebenarnya ini sudah direncanakan di awal, namun sampai saat ini juga masih belum dibangun pemirsa. Diharapkan juga para warga ini mengharapkan untuk pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan dan fasilitas yang sudah direncanakan dari awal. Demikian dari Jakarta, Prita Zega, Andri Panca, TV One mengabarkan.